Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Salsabila Fauziah, saya Muhammad Safwan Al-Hadi, dan saya Siti Nurul Hikmah. Di sini kami ingin memaparkan materi mengenai tafsir atas poligami dalam Al-Quran. Oke, yang pertama mengenai latar belakangnya. Jadi beberapa tahun terakhir ini pro kontra mengenai poligami merebak kembali di negeri ini, terutama dipicu oleh praktik poligami sejumlah dari kondang di Indonesia. Menariknya, baik kelompok yang mendukung maupun yang menolak dari poligami tersebut, mereka sama-sama bersandar pada dalil normatif Al-Quran dan juga sejarah keluarga Nabi Muhammad SAW. Menurut mereka, ayat yang sering dikutip sebagai dalil kebolehan poligami itu terdapat dalam surah An-Nisa ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama wankihu ma qabalakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'a fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Yang artinya, jika kamu para pengasuh anak-anak yatim khawatir tidak bisa bertindak adil manakala kamu ingin mengawini mereka, maka nikahilah perempuan-perempuan yang kamu senangi dari perempuan-perempuan lain sebanyak 2, 3, atau 4. Lalu jika kamu tidak ingin dapat berlaku adil, maka seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada tindak berbuat aniaya. Nah, ayat itu diberi pemahaman lain oleh kelompok yang kontra poligami, bahwa betapa tidak mungkin seorang laki-laki berbuat adil kepada banyak istri. Nah, dengan demikian, ayat itu menurut kelompok yang kontra justru bukan untuk membolehkan poligami, melainkan untuk menegaskan ketidakmungkinan berpoligami. Dan pihak yang kontra poligami mengutip ayat lain untuk mempertegas argumennya, yaitu di dalam surah An-Nisa ayat 129 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum fala tamilu kullal maili fatadzaruha kal mu'allaqah wa in tuslihu wattattaqu fa innallaha kana ghafurur rahima. Nah, yang artinya, dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai, sehingga kamu biarkan yang lain terkantung-kantung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, ayat itulah yang kerap menjadi titik pijak ulama dalam membicarakan poligami dalam perspektif Islam. Selanjutnya, konteks ayat. Ada beragam riwayat mengenai sebab al-nuzul atau sebab turun surah An-Nisa tersebut. Nah, yang pertama, riwayat Aisyah menyebutkan bahwa ayat itu turun berkaitan dengan seorang laki-laki yang menjadi wali anak yatim, yang kaya. Laki-laki itu ingin mengawini anak yatim tersebut demi kekayaannya semata, dan dengan mas kawin yang tidak standar, bahkan mas kawinnya tidak dibayar. Nah, selanjutnya yang kedua, riwayat lain menyebutkan bahwa ayat itu diturunkan berkaitan dengan seorang laki-laki yang memiliki 10 orang istri, bahkan lebih. Di samping 10 istri itu, dia juga memiliki beberapa anak yatim dalam perwaliannya. Dikisahkan bahwa laki-laki tersebut kerap mengambil kekayaan anak yatim yang di bawah perwaliannya itu untuk kepentingan memberikan nafkah kepada istri-istrinya yang banyak itu. Dan yang ketiga, riwayat yang menyebutkan bahwa ayat itu turun karena ada kecenderungan beberapa laki-laki menikahi perempuan yatim untuk mengambil hartanya, bukan untuk betul-betul menikahinya. Nah, dengan demikian, ayat ini turun sebagai teguran terhadap orang yang telah mengambil harta anak yatim secara zalim.
Pembahasan selanjutnya mengenai ulama yang pro poligami. Nah, umumnya para ulama klasik tidak mempersoalkan kebolehan berpoligami, tetapi mereka berselisih misalnya mengenai jumlah perempuan yang boleh dinikahi laki-laki dalam waktu bersamaan. Nah, di antaranya yang pertama, ulama Zahiriyah Ibnu As-Sabbagh, Al-Umrani, Al-Qasim Ibnu Ibrahim, dan sebagian kelompok Syiah yang berpendapat bahwa poligami bisa dilakukan dengan lebih dari 4 perempuan. Pandangan ini hanya didasarkan pada surah An-Nisa ayat 3 yang dibahas sebelumnya. Nah, bagi mereka, kata An-Nisa dalam ayat tersebut merupakan kata umum yang tidak bisa dispesifikasi dengan angka atau matsna tusalasa ruba'. Nah, angka itu disebutkan untuk menunjukkan bahwa laki-laki diperbolehkan menikah dengan banyak perempuan. Karena itu, jika ada hadis ahad yang membatasi jumlah perempuan yang boleh dinikahi menjadi 4, itu tidak bisa diterima, sebab hukum Al-Quran tidak bisa dibatalkan oleh hadis ahad. Itu menurut mereka. Nah, selanjutnya yang kedua, jumhur ulama yang berpandangan bahwa poligami dapat diperbolehkan dalam batas maksimal 4 istri. Di samping merujuk pada kata rub'a dalam surah An-Nisa di atas, juga berlandaskan hadis Nabi yang menginstruksikan Ghailan ibnu Salamah As-Saqfi Al-Dimashqi untuk menceraikan 6 orang istrinya dan hanya mengambil 4 perempuan sebagai istrinya. Nah, pendapat tersebut paling masyhur dan paling banyak dipraktikkan para sahabat sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Tidak terdengar ada sahabat Nabi yang memiliki istri lebih dari 4 perempuan dalam waktu bersamaan. Yang terjadi, jika salah satu dari 4 istri itu ada yang meninggal dunia atau yang diceraikan, maka sebagian sahabat mencari perempuan lain untuk dinikahi sehingga jumlahnya tetap 4 istri. Jadi tidak lebih dari 4 istri. Pembahasan selanjutnya mengenai pandangan pemikir modern kontemporer terhadap poligami ini. Nah, pertama, ulama yang menoleransi praktek poligami dalam kondisi darurat. Nah, yang dimaksud darurat ini ialah pertama ada istri mandul sehingga tidak bisa melahirkan keturunan. Kedua, istri yang mengidap penyakit permanen. Nah, yang mana ia menyebabkan tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri. Menurut Abduh dan Qasim Amin, 2 darurat itu bisa menjadi alasan suami berpoligami, sehingga Al-Maghri dan Syihab menambahkan daftar darurat tersebut, seperti libido, suami tinggi sementara libido, istri rendah. Istri menopause, sementara suami masih segar. Jumlah perempuan lebih banyak dari jumlah laki-laki menurut pandangan mereka tersebut. Kedua, menurut para pemikir Islam seperti Rahman, Hussein Muhammad, dan juga Abdul Qadir, mereka hanya menoleransi poligami pada zaman Nabi. Toleransi ini diberikan bukan karena kondisi saat itu adalah darurat, melainkan karena ketidakmungkinan Al-Quran untuk menghapuskan praktek poligami secara sekaligus. Karena poligami telah menjadi tradisi di berbagai belahan dunia, khususnya kita di Indonesia sendiri. Yang paling strategis dilakukan Al-Quran melalui Nabi bukan menghapus poligami sampai tuntas, melainkan hanya membatasi jumlah poligami dengan syarat-syarat yang sulit untuk dijalankan. Nah, itu tadi pendapat-pendapat mengenai poligami. Nah, dalam konteks Indonesia, poligami tidak dianggap sebagai barang haram karena Undang-Undang Pokok Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang dirinci kembali dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam atau yang dikenal sebagai KHI masih membuka kemungkinan dilakukannya poligami dengan sejumlah persyaratan seperti yang dikehendaki kelompok kedua di atas. Nah, jika istri mandul, istri mendapat penyakit badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, artinya istri tersebut tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri, maka pengadilan agama bisa memberikan izin kepada seorang suami untuk berpoligami. Artinya
poligami ini adalah suatu jalan terakhir yang ditempuh oleh seorang suami untuk melakukan poligami tersebut terhadap sang istri. Nah, selanjutnya kesimpulan. Dari paparan materi di atas, maka bisa disimpulkan bahwa ada 3 pandangan ulama terkait poligami. Yang pertama, ada ulama yang membolehkan poligami dengan batas maksimal 9 istri. Yang kedua, ada ulama yang menoleransi praktik poligami dalam kondisi darurat. Yang ketiga, para pemikir Islam yang hanya menoleransi poligami pada zaman Nabi. Namun, dalam konteks Indonesia, poligami tidak dianggap sebagai barang haram. Undang-Undang Pokok Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang dirincikan kembali dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam atau KHI masih membuka kemungkinan dilakukannya poligami dengan sejumlah persyaratan-persyaratan tertentu. Demikian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kalimat. Salah khilafnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.